Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Pada video kali ini saya akan membahas soal penilaian akhir tahun kelas 5 tema 8 bagian ke-1. Mana bagian ke-1 ini terdiri dari muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Soal ini berdasarkan kurikulum 2013 revisi yang paling baru, jadi kurikulum yang sedang digunakan saat ini. Baik, sebelum dilanjut silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP, jangan lupa klik tanda like-nya dan klik juga tanda loncengnya. Kita lanjut ke soal nomor 1. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan A. Fakta, B. Mitos, C. Sejarah, D. Cerita orang. Nah, ini teks non-fiksi itu cerita yang bukan hayalan, yaitu cerita yang berdasarkan kenyataan. Nah, ini artinya berdasarkan fakta ya jawabannya. Jawabannya A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut yang termasuk salah satu contoh teks non-fiksi adalah A. Komik, B. Biografi, C. Cergam, D. Legenda. Nah, ini berarti teks yang menceritakan tentang kenyataan. Nah, ini jawabannya adalah biografi ya. Jawabannya B. Biografi. Kalau biografi itu adalah cerita hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain ya. Baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain, itu berdasarkan kisah hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebelum membuat rangkuman, kita sebaiknya menentukan A. Gagasan pokok, B. Kalimat pembuka, C. Kalimat penutup, D. Kesimpulan. Nah, ini jawabannya adalah membuat gagasan pokok. Yang A jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi adalah A. Menentukan kalimat penghubung, B. Membaca pada awal paragraf, D. Menemukan kalimat utama, C. Menemukan kalimat utama, D. Membaca pada akhir paragraf. Ini jawabannya adalah C ya, menemukan kalimat utama. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Fungsi dari kata tanya di mana adalah untuk menanyakan A. Penjelasan isi teks, B. Alasan sebuah peristiwa terjadi, C. Tempat suatu peristiwa, D. Waktu terjadinya suatu peristiwanya. Kalau di mana ini nanyakan tempat. Jawabannya C ya. Lanjut ke soal nomor 6. Salah satu cara membaca yang baik adalah membaca A. Pelan-pelan, B. Keras, C. Dalam hati, D. Memahami teks. Nah, jawabannya ini tentunya memahami teks ya. Jawabannya D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Ketika mencari informasi dari sebuah teks, kita perlu membuat peta pikiran untuk mempermudah memahami teks yang kita baca. Berikut yang bukan termasuk hal-hal penting dalam pembuatan peta pikiran adalah jadi hal-hal yang tidak penting ya. Dalam pembuatan peta pikiran adalah A. Menuliskan semua kalimat dari cerita, B. Membuat bagan yang sesuai, C. Membuat tema, D. Menuliskan poin-poin penting saja. Nah, ini yang hal penting dari membuat peta pikiran itu jawabannya A. Menuliskan semua kalimat dari cerita ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Gagasan pokok biasanya terletak pada A. Kalimat utama, B. Paragraf utama, C. Kalimat terakhir, D. Paragraf terakhir. Ya, biasanya pada kalimat utama ya. Baik, ini untuk nomor 9 sampai 10 kita harus membaca dulu teks ini ya, yang ada pada soal. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Baik, kita lihat pertanyaannya. Untuk pertanyaannya nomor 9,
Gagasan pokok pada bacaan tersebut terletak pada kalimat kalimat ke-1. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Amanat pada bacaan tersebut terletak pada kalimat kalimat terakhir ya, yang ini. Mulai dari sini sampai ke sini ya. Itu amanat dari sebuah cerita, yaitu pada kalimat ke-8. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Ada sebuah gambar siklus air. Silahkan diamati terlebih dahulu ini ya. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Pada gambar berikut, proses yang terjadi pada nomor 2 adalah prosesnya ini nomor 2 yang ini ya. Ini nomor 2, ini tanda panahnya. Nah, ini proses yang terjadi ini A. Penguapan, B. Pengendapan, C. Pengembunan, D. Turun hujan. Nah, ini jawabannya pengendapan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Proses menyerapnya air akibat panas sinar matahari disebut, nah ini evaporasi jawabannya ya. Nah, kalau presipitasi atau kondensasi dan pengendapan itu apa? Silakan komen di bawah ya, berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lainnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Fungsi hutan terkait dengan siklus air adalah untuk A. Membantu tanah menyimpan cadangan air, B. Membasahi permukaan bumi, C. Sumber air minum bagi manusia, D. Sumber air bagi hewan-hewan air. Nah, ini jawabannya adalah A ya, membantu tanah menyimpan cadangan air. Kita lanjut ke nomor 14. Air yang memiliki pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2 dan cukup yodium termasuk syarat air bersih secara A. Fisik, B. Mikrobiologi, C. Kimiawi, D. Tidak bagus. Nah, ini jawabannya syarat secara kimiawi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Ini perhatikan dampak limbah terhadap lingkungan berikut. Dampaknya nomor 1, air sungai tidak layak minum, 2, terjadinya hujan asam, 3, tumbuhnya air banyak yang mati, tumbuhan air ya. 4, munculnya aroma tidak sedap. 5, berkurangnya udara bersih. Dampak yang tepat dari limbah cair industri ditunjukkan oleh nomor, nah ini dampaknya. Dampak limbah cair. Apakah A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 1, 3, dan 4. Nah, ini jawabannya apakah A, B, C, atau D? Ini jawabannya ini adalah ya 1 yang ini, kemudian yang ini yang 3 ya, kemudian yang ini yang nomor 4. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16. Daerah yang dapat menyimpan cadangan air lebih banyak berada di A. Hutan, B. Tanah, C. Sumur, D. Sungai. Ini jawabannya di hutan kalau cadangan air ya, karena banyak pepohonan, hampir semua pepohonan padat gitu ya. Sekarang nomor 17, perhatikan ciri-ciri kondisi suatu daerah berikut. Mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur atau sungainya tercemar yang disebabkan oleh limbah cair industri, sampah kemasan makanan dan minuman, serta sisa-sisa deterjen. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, daerah seperti itu berada di A. Pedesaan, B. Pegunungan, C. Dataran tinggi, D. Perkotaan. Nah, kalau ciri-ciri seperti ini adalah ciri-ciri di perkotaan ya. Baik, kita lanjut ke nomor 18. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton pada daerah resapan air hujan dapat berdampak buruk ketika musim hujan datang. Dampak buruk tersebut dapat mengakibatkan A. Longsor, B. Banjir, C. Macet, D. Tsunami. Ya, tentunya ini menyebabkan banjir karena tidak ada daerah resapan air. Baik, kita lanjut ke nomor 19. Berikut perilaku yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Di antaranya A. Menghambur-hamburkan air, B. Menyiram tanaman 3 kali sehari, C. Membuat biopori, D. Mencuci mobil setiap hari. Nah, ini tentunya ini membuat biopori resapan air ya.
Baik, kita lanjut ke nomor 20. Baru-baru ini terjadi fenomena hujan es yang menyebabkan kerusakan di mana-mana. Hujan es tersebut terjadi karena A. Uap air mengalami pendinginan ekstrim, B. Proses siklus air yang tidak sempurna, C. Terdapat angin darat kencang dan puting beliung, D. Suhu udara yang sangat dingin. Nah, ini fenomena hujan es ini terjadi karena ini uap air mengalami pendinginan yang ekstrim, gitu ya. Baik, ini bagian 2 ya, bagian 2 atau jawaban singkat mulai dari nomor 21. Kita mulai dari nomor 21, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung adalah, nah ini kata tanya apa ya, untuk menanyakan proses sebuah peristiwa berlangsung. Nah ini kata tanyanya adalah bagaimana. Nah ini jawabannya bagaimana. Kita lanjut ke soal nomor 22. Suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks disebut, nah ini jawabannya peta pikiran. Jawabannya peta pikiran. Kita lanjut ke soal nomor 23. Jika pepohonan di hutan banyak ditebangi untuk dijadikan lahan industri, bencana alam yang dapat terjadi pada saat musim hujan tiba adalah, ya ini tentunya longsor dan banjir ya. Dan banjir. Jadi jawabannya longsor dan banjir. Kita lanjut ke soal nomor 24, soal terakhir ini ya. Tidak keruh, tidak berbau, dan tidak berwarna merupakan beberapa ciri syarat air bersih secara, nah kalau tampak tidak keruh seperti itu ya, tidak berbau, kemudian tidak berwarna, itu tampak secara ini fisik ya. Jadi syarat air bersih secara fisik. Nah, baik, sampai di sini dulu video kali ini, yaitu video pembahasan soal penilaian akhir tahun kelas 5 tema 8 bagian ke-1 muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe channel Pusat Update RPP, klik tanda like-nya, klik juga tanda loncengnya, dan silahkan share di akun medsos kalian bersama teman-teman kalian. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.